Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sedang sekali hari ini sore hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Bersama dengan saya Celia Alexandra dan tentunya juga bersama dengan Zinka Nila. Halo Zinka. Halo Celia, apa kabar weekend ini? Kabar baik, weekend akhir pekan ini hari yang harus dimanfaatkan dengan baik. Betul sekali. Kalau Celia suka nonton film nggak sih? Suka dong. Nah, pemirsa juga pasti suka nonton film ya. Kalau lagi weekend begini, dan Celia dan juga pemirsa, nanti kami akan menghadirkan dialog spesial ya Celia ya. Oke pemirsa, marilah kita buka Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda adalah bus nyaris terguling saat memaksa melintasi jalan tanjakan yang ambles dampak dari pergerakan tanah di Cianjur, Jawa Barat. Para pengendara terpaksa harus melintasi jalan tersebut karena akses satu-satunya menuju pusat kota Cianjur. Seperti ini detik-detik saat bus memaksa melintasi tanjakan Purut di Kampung Purut, Desa Sukaraja, Kecamatan Kadu Pandak, Cianjur, Jawa Barat. Bus tak kuat menanjak, nyaris terguling. Tanjakan ini ambles dampak dari pergerakan tanah. Bus kemudian beramai-ramai ditarik warga sehingga tetap bisa melintas. Selain bus, mobil angkutan barang juga nyaris menabrak warga. Para pengendara terpaksa melintasi tanjakan ini karena merupakan akses satu-satunya menuju ke Cianjur Kota untuk membeli kebutuhan pokok. Memberikan peringatan kepada warga masyarakat untuk tidak melintas, terutama untuk roda 4, tetapi mereka memaksa. Nah, kemungkinan ke depannya, karena kita lihat kontur jalan ya, di bawah coran itu kan sudah kosong, tidak ada tanah, ya nanti mungkin kita tutup total. Tapi kalau kita tutup total, aktivitas kendaraan roda 2 dan roda 4, kita juga berpikirnya kasihan juga warga di sini, tidak bisa mencari bahan pangan keluar. Petugas mengimbau warga tidak memaksakan kendaraannya melintasi jalan tanjakan yang ambles karena saat ini kondisi retakan semakin melebar. Sementara warga berharap jalan segera diperbaiki. Dari Cianjur, Jawa Barat, Heronsyah, TV One mengabarkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, seorang ibu dan bayinya disekap oleh manajer perusahaan sawit di kawasan Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Mirisnya, korban disekap di kandang anjing, sementara pelaku penyekapan ini telah ditetapkan tersangka dan ditahan kepolisian. Tolong aku, Kak Epan, tolong Kak, aku di gudang nih, nah, dikurung uang. Ya mau galau di sini, nah. Dalam video ini, seorang ibu bernama Nadia meminta pertolongan warga agar dibebaskan karena ia dan anaknya yang masih balita N disekap di dalam ruangan tak layak huni yang sebelumnya digunakan sebagai kandang anjing di Bakam, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Tolong aku dikurung di kandang anjing, Tolong Tolong anak aku masih kecil, tolong Video kemudian beredar luas. Warga setempat mendatangi lokasi dan membebaskan korban. Siapa ya? Bapak siapa? Saya yang bawa ke sini. Bapak yang bawa ke sana. Bapak biarkan ibu dengan satu bayi ya. Bapak biarkan sampai jam 12 siang. Ada hati nurani nggak semalaman? Seperti itu. Polisi punya keluarga. Korban diduga disekap oleh manajer perkebunan kelapa sawit dan motif penyekapan masih didalami pihak kepolisian. Beredar kabar penyekapan dilatar belakangi persoalan suami korban dengan pihak perusahaan. Polisi kemudian menetapkan manajer perusahaan JM sebagai tersangka dan telah ditahan. Kemudian dari kemarin dan tadi malam melaksanakan olah TKP. Mencari keterangan saksi dan mencari bukti-bukti. Tadi malam saya perintahkan Dirkrimkum untuk datang ke sini dengan Kabak Pasidik untuk melakukan gelar perkara.
sehingga sudah dinaikkan dari lidik menjadi sidik. Dan tadi gelar perkara lagi sudah ditetapkan sebagai tersangka atas nama CM, sehingga siang ini akan kita lakukan penahanan dan proses penyidikan sampai dengan tuntas. Kalau anak berani. Usai diamankan warga, korban ibu dan anak sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan dalam kondisi baik. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Frendi Primadana, TV One mengabarkan. Pemirsa, kasus pelecehan kembali terjadi kali ini di Cirebon, di mana menimpa seorang wanita berinisial II berusia 27 tahun melaporkan dugaan pelecehan seksual oleh anggota DPRD Kabupaten Cirebon ke unit PPA Polresta Cirebon, sedangkan MJ secara terbuka membantah tuduhan pelecehan yang dilayangkan wanita tersebut. Korban dugaan pelecehan seksual yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Cirebon membuat laporan ke unit PPA Mapolresta Cirebon Sabtu 7 Desember. Setibanya di lokasi, korban langsung menjalani pemeriksaan oleh petugas. Korban diduga dilecehkan oleh anggota DPRD berinisial MJ di salah satu ruangan gedung DPRD. Melalui kuasa hukumnya, pihak korban berharap kepolisian segera melakukan langkah hukum dan segera memanggil yang bersangkutan. Insya Allah mudah-mudahan dari pihak kepolisian bisa cepat tangkap untuk melakukan penyidikan agar perkara ini tidak menjadi bola liar, karena perbuatan dari anggota Dewan ini sudah tidak mencerminkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. MJ mengakui dan membenarkan pertemuannya dengan 3 orang SPG pada Jumat lalu. Namun anggota DPRD Kabupaten Cirebon itu membantah melakukan pelecehan seksual. Pihak MJ menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hukum terkait dan akan melakukan perlawanan terhadap proses tersebut. Tertulis atau ada informasi dari medsos itu sebetulnya tidak pernah terjadi. Jadi tidak benar bahwa itu dilakukan. Sehingga kemudian kami akan menghadapi apapun yang dilaporkan oleh pihak kita. Soal kemudian nanti kami akan melakukan upaya hukum, tentu kami akan melakukan upaya hukum. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Miftah Maulana Habibur Rahman kembali menjadi sorotan publik usai video lawasnya bersama seniman wanita Yati Pesek viral di media sosial. Di video tersebut, Miftah melontarkan kalimat yang juga dianggap menghina dan merendahkan. Kulo niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lon. Inilah video interaksi Miftah Maulana dengan seniman Jawa Yati Pesek yang viral di media sosial dalam beberapa hari ini. Monggo. Lho niku lagune bajingan loncat niku. Dalam video tersebut, Miftah dianggap menghina dan merendahkan profesi Yati Pesek sebagai sinden. Layu dadi lon. Miftah Maulana mengaku peristiwa tersebut terjadi setahun lalu dalam sebuah pementasan wayang. Namun, ia tidak bisa berbuat banyak jika video tersebut kembali diungkit dan diviralkan. Dirinya menyebut hubungannya dengan Yati Pesek masih terjalin dengan baik. Mila jadi sinden, layu jadi lon. Monggo saja, itu saya bisa berbuat apa? Video sekian tahun yang lalu kembali diungkit. Insya Allah hubungan saya dengan beliau tetap baik. Kalau toh kemudian itu diambil, diviralkan kembali, ya saya bisa berbuat apa? Artinya memang saya selalu mengatakan orang baik pasti punya masa lalu, dan orang jelek saya meyakini pasti akan ada masa depan. Miftah Maulana sendiri pada Jumat lalu sudah resmi mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Ia juga berencana menghadap langsung Presiden Prabowo di Jakarta. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Kita
Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa, di mana puluhan atlet olahraga air ini mengikuti turnamen terbuka kejuaraan nasional layar yang digelar oleh TNI Angkatan Laut dalam rangka HUT TNI ke-79 di Pelabuhan Benoa, Bali pada Minggu pagi. Putri 16. Para atlet selancar layar ini saling berlomba menuju garis finish dengan memanfaatkan angin yang mendorong layar mereka. Selancar layar menjadi salah satu cabang olahraga air yang diperlombakan dalam ajang turnamen terbuka kejuaraan nasional layar yang digelar dalam rangka memperingati HUT TNI ke-79. Selain selancar layar, lomba yang mempertandingkan olahraga air yang menggunakan layar ini diantaranya kitesurfing, wing foil, dan IQ foil. Turnamen terbuka yang digelar mulai 5 hingga 8 Desember dan memperebutkan Piala Panglima TNI ini diikuti 45 peserta dan baru pertama kali digelar di perairan Pelabuhan Benoa. Kejuaraan ini juga diikuti sejumlah warga negara asing. Turut andil dalam membina seluruh atlet, terutama olahraga yang ada di Indonesia. Kita TNI berperan aktif untuk melaksanakan pembinaan ini, sehingga salah satunya olahraga layar. Karena suka aja, nah menurut saya kalau ikut kompetisi itu juga jadi kesemangat untuk latihan lebih dan untuk belajar lebih cepat. Selain ajang mencari bibit baru atlet olahraga air berprestasi, kejuaraan ini juga bertujuan agar masyarakat semakin mencintai dan juga menjaga lautan. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebuah film drama bertajuk Sampai Nanti Hana saat ini sedang meramaikan layar bioskop Indonesia. Dan pemirsa, usai jeda kami akan membahasnya dan tetaplah bersama Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Dan pemirsa, untuk mengulik bagaimana produksi film Sampai Nanti Hana dan apa tantangan para artis yang memerankan tokoh-tokoh dalam film ini, sudah hadir bersama dengan kami Ari Zulfikar selaku produser eksekutif dan juga atau yang biasa kita sebut Bang Azo ya. Bang Azo dan juga Mbak Anjani yang juga merupakan salah satu tokoh cast dari film tersebut. Yeah. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Tampaknya ini kita udah lihat filmnya sudah tayang begitu ya di bioskop. Betul. Tapi yang menarik adalah Bang Azo, saya mau tanya sama Anda, kenapa, apa yang genre yang Anda pilih dalam film kali ini? Ya, sebenarnya genre yang kita pilih ini adalah drama romance ya, yang bergenre coming of age, di mana karakter-karakter yang ada di film ini memang proses pendewasaan yang ada di karakter-karakter film ini. Dan saya pikir ini oase ya di antara maraknya film-film horor gitu ya. Kemudian kita menampilkan drama romansa yang berlatar belakang anak kampus ya, dengan segala macam konfliknya, di mana juga ada aktivis pada saat itu. Dan tidak saya pikir biasanya itu kan coming of age itu lebih kepada anak SMP, SMA ya, kita lihat beberapa. Nah, yang berlatar belakang anak kuliah ini saya pikir jarang sekali. Padahal itu masa yang sangat kritikal ya. Pada saat anak kuliah sedang dia mau meniti karir dan dia harus menentukan pilihan ke depan dengan pasangan hidupnya dan lain sebagainya. Mas Azus sendiri kenapa memilih genre tersebut? Pertama tadi ya, ini oase di antara maraknya film-film horor yang ada pada saat ini, dan kemudian genre coming of age ini sangat penting kita angkat agar menjadi pembelajaran bagi anak muda, ya kan? Nah, itu yang kita angkat di dalam film ini. Oke, kalau misalnya kita berbicara soal film yang tayang saat ini kan film pertama yang ditampilkan oleh Azo Project. Apa kemudian yang menjadi tantangan dalam produksi film dan sampai tayang sampai saat ini? Ya, alhamdulillah saya Azo Project itu bekerja sama juga dengan Piklok, ya, Piklok Film dan kemudian Fortius dan City Vision. Dan pertemuan saya dengan Piklok juga didukung dengan sutradara yang handal ya, Agung Sentosa, yang saya pikir mereka orang-orang hebat yang bisa menuangkan ide yang cerita yang saya sampaikan untuk kemudian dibuat dalam skrip dan kemudian divisualisasikan dengan indah dan didukung tentunya dengan karakter-karakter yang dimainkan baik itu oleh Mbak Anjani ya sebagai Saras di dalam film tersebut maupun karakter utama Biowan sebagai Gani
dan Feby sebagai Hana. Dan satu lagi juga ada karakter Arya ya, Ibrahim Rishad sebagai Arya. Oke, dari Mas Azudi ke Mbak Anjani. Mbak, apa sih tantangannya saat memerankan Saras di film ini? Kebetulan Saras ini kan karakternya perempuan-perempuan yang zaman sekarang kita bilang cewek-cewek pick me ya, atau cewek-cewek cegil gitu kan. Nah mungkin agak berbeda sama karakter aku aslinya, jadi kayak aku harus mencari tahu gimana sih cewek-cewek pick me zaman sekarang tapi yang diperankan di era 90-an itu gimana gitu. Jadi mungkin itu salah satu tantangan yang aku alami pas syuting. Tapi ada ritual khusus nggak yang dilakukan sama Mbak Anjani? Mungkin bertemu dengan aktor-aktor artis khusus ataupun mempelajari karakternya atau mendalami karakternya, apalagi kalau misalnya tadi disampaikan ini tahun 90-an begitu berbeda sekali dengan generasi kita begitu ya Mbak ya? Iya. Ini gimana Mbak? Kebetulan nggak ada sih, cuma aku lebih banyak diskus sama Mas Agung sutradaranya, lebih banyak bertukar pikiran aja gimana sih meranin karakternya seperti apa gitu. Oke, kembali lagi ke Mas Azu. Mas Azu ini kan film perdana ya dari Azu Projects dan ini mengambil latar belakang tahun 90-an. Menurut Mas Azu sendiri, apakah sulit nantinya untuk menggait anak-anak muda menonton film yang latar belakangnya jadul kita bilangnya? Sebenarnya kan ini tentang cerita tentang cinta itu kan universal ya. Memang di situ di dalamnya ada hubungan antar dua anak manusia yang sedang mencari jati diri. Nah dari karakter Hana pun dia orang yang berjuang untuk mencari kebahagiaan ya kan. Kemudian ada karakter Gani yang di dalamnya sebenarnya dia itu sangat suka dengan Hana gitu kan. Tapi tidak mampu untuk mengungkapkan atau ibaratnya speak up untuk diri sendiri. Tapi kalau dia speak up untuk orang lain, kan di dalam tema itu adalah era 90 itu ada juga kita masukkan dinamika kampus ya. Di mana Hana dan Gani itu merupakan aktivis kampus yang berani bersuara lantang kepada publik gitu kan. Tetapi pada saat bicara dengan perasaannya, dia tidak berani untuk mengungkapkan malu-malu. Dan Hana juga termasuk karakter yang ditampilkan itu orang yang juga berani speak up, tetapi pada saat dia ada di rumah, dia seperti tertekan gitu kan. Nah itu yang tema yang kita angkat, termasuk isu yang kita sorot yang sangat penting adalah yang terkait dengan kekerasan verbal. Karena di dalamnya juga ada abusive relationship ya, di antara hubungan Hana dengan pasangannya dan kemudian pressure dari dari orang tuanya kepada Hana. Oke, tapi Bang Azu, boleh cerita sedikit nggak bagaimana behind the scene dari produksi film ini sampai bisa muncul di layar lebar begitu ya? Pasti kan pemirsa juga penasaran bagaimana behind the scene-nya, bagaimana keakraban dari semua cast bersama juga dengan Bang Azu saat itu? Saya sih tidak meragukan Mas Agung Sentosa ya, dan juga saya juga tidak meragukan para cast yang juga terlibat di dalam proses film ini. Karena apa? Begitu kemudian berakting ya, saya melihat mereka bisa melebur dengan isi cerita di dalam alur cerita yang ada di dalam sampai nanti Hana. Oke, Mas Azu, aku kembali lagi ke Mbak Anjani ya. Mbak Anjani, tanpa kita spoiler ke pemirsa ya, bagaimana sih karakter Saras di film ini? Saras ini sosok perempuan yang supel, girly, tapi dia tuh yang tadi aku bilang, dia cewek-cewek pick me yang dia mau melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Tapi itu kan termasuk cewek-cewek yang red flag ya. Tapi di balik red flag itu ada sisi positifnya juga. Dia berani speak up, dia salah satu representasi cewek-cewek yang berani speak up untuk perasaannya. Tapi mungkin caranya salah gitu. Oke, tapi yang menarik saya ingin tahu dari Mbak Anjani sendiri, dari semua adegan-adegan yang dilakukan selama produksi film sampai tayang, adegan mana yang paling sulit menurut Mbak Anjani? Satu scene aku terakhir itu, wah nanti spoiler dong. Tapi pokoknya adegannya emosional, menangis, dan di situ aku lagi pas syuting tuh lagi agak-agak flu berat gitu. Jadi kayak lumayan agak berat dan cukup intens adegannya yang membuat aku kayak
lumayan draining juga karena memang adegannya juga sangat emosional gitu. Tapi karena ada Mas Agung yang membantu, jadi kita semua tetap happy sih ngejalanin. Berhasil melewati tantangan itu pastinya ya. Oke, kembali lagi ke Mas Azu. Mas, apa sih tantangannya membuat film ini agar banyak ditonton oleh pemirsa? Targetnya berapa, Mas, penontonnya? Kalau target sih sebanyak-banyaknya. Saya pikir ini sangat relatable ya dengan anak muda zaman sekarang. Karena tadi di dalam cerita ini juga karakter-karakter yang ada itu mencoba untuk mencari proses pendewasaan diri ya. Jadi untuk mencari kebahagiaan ya kan. Dan perjuangan yang dilakukan oleh Hana juga di dalam menemukan kebahagiaan itu yang saya pikir patut untuk ditonton oleh para pemirsa. Patut sekali untuk ditonton para pemirsa, kita nanti akan saksikan juga ya. Betul sekali. Langsung di bioskop terdekat, ini di samping. Iya, bisa ya, abis ini langsung kita. Bisa langsung kita cus untuk nonton sampai nanti Hana. Dan terima kasih untuk Bang Azo dan juga Mbak Anjani. Semoga sukses selalu dan nantinya Azo Project bisa melahirkan film-film bermutu lainnya. Insya Allah, yang membawakan harus. Pesan seperti film Sampai Nanti betul. Hana. Terima kasih. Dan Terima kasih Sumban, terima kasih Mas. Makasih. Oke pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, pemirsa. Aksi tidak terpuji dilakukan sejumlah pemuda terhadap seorang pedagang bakso pentol keliling dengan memberikan minuman keras pada pedagang tersebut. Pedagang bakso pentol itu kemudian berdagang keliling dalam keadaan mabuk di kota Ambon, Maluku. Sabar Mas, sabar, minum dulu. Minum, atau bayar. Mas, kasih Mas aku mau ini dulu apa? Bapak tanya itu. Dapat Mas, ini ada tungguannya ya. Ya kancing. Ya. Mas, ini lagi Mas. Atau saya ambil gratis. Mas belum bayar. Sejumlah pemuda memberikan minuman keras tradisional kepada Andre, seorang penjajah bakso pentol keliling. Andre yang sedang sibuk melayani pembeli akhirnya meminum minuman keras tersebut. Ia minum minuman keras tersebut lebih dari 1 gelas. Alhasil, Andre pun mabuk. Namun di tengah kondisi terpengaruh alkohol, Andre melanjutkan jualan. Pedagang pentol keliling itu pun mengacaukan lalu lintas di sejumlah ruas jalan raya kota Ambon. Andre yang sempoyongan bahkan berjalan di tengah jalan raya hingga membahayakan banyak pengguna jalan termasuk dirinya sendiri. Kejadian pada hari Kamis ini direkam banyak orang sehingga menarik perhatian polisi. Polisi pun berhasil menemukan video awal ketika Andre diberikan minuman keras oleh sejumlah pemuda yang juga membeli pentol saat itu. Polisi lalu menemukan para pelaku dan menahan mereka. Belakangan, kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Para pelaku meminta maaf pada Andre. Ada berapa pelaku? Untuk pelaku yang memberikan minuman 1 orang, namun mereka bersama 4 orang lainnya. Semua pemuda ya? Semua pemuda. Tindakan dari kepolisian yaitu Babin Kamtibmas mengarahkan baik dari korban maupun pelaku ke Mapolsek Sirimau untuk diambil keterangan. Setelah diambil keterangan, pihak dari korban yaitu saudara Andre meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan lewat surat pernyataan. Jika di kemudian hari saudara Joseph selaku pelaku melakukan hal yang sama, maka siap diproses secara hukum yang berlaku. Mas, sabar, minum dulu. Polisi mengimbau agar tidak ada warga lagi yang mengonsumsi alkohol yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dari Ambon, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Ajang pameran kecantikan terbesar di Indonesia atau Jakarta X Beauty kembali hadir. Kali ini digelar di Jakarta Convention Center Senayan. Acara digelar sejak tanggal 5 hingga hari ini 8 Desember 2024. Pengusung tema Future of Beauty, Jakarta X Beauty menghadirkan lebih dari 400 brand ternama lokal maupun internasional, mulai dari makeup, skincare hingga parfum yang akan memberi berbagai promo menarik.
Tidak hanya menjadi surganya para beauty antusias, event ini juga berfokus pada pengembangan industri kecantikan lokal yang semakin inovatif dan berdaya saing. Tidak hanya menawarkan produk kecantikan, Jakarta X Beauty 2024 juga menjanjikan berbagai program edukatif dan interaktif. Pengunjung dapat mengikuti makeup class bersama dengan MUA ternama, talk show bersama dengan beauty influencer, hingga sesi konsultasi kulit. Oke, sepertinya bagaimana antusias dari masyarakat, khususnya para wanita ya. Ciwi-ciwi udah siap menyerbu. Udah siap, karena ini adalah hari terakhir. Kita langsung saja akan bergabung bersama dengan rekan kami yang sudah berada di JCC, ada Yunika Suwandi. Yunika, bisa Anda gambarkan saat ini ada promo menarik apa dan juga seberapa besar antusias yang dihadirkan oleh masyarakat, para wanita di sana? Silakan. Ya, selamat siang Celia, Zizi dan juga pemirsa TV One. Benar sekali, Jakarta X Beauty hari ini merupakan hari terakhir. Namun, Celia, Zizi dan juga pemirsa TV One, seperti yang Anda bisa lihat di layar kaca Anda, bahwa masih banyak orang yang berdatangan untuk berburu promo-promo menarik atau bahkan hanya untuk mengikuti kelas ataupun workshop yang disediakan di sini. Nah, rasanya kurang afdol ya Celia, Zizi dan pemirsa TV One kalau saya tidak mengajak Anda semua untuk berbincang bersama dengan salah satu pengunjung yang sudah bergabung bersama saya di sini. Selamat sore, Mbak. Sore, Kak. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Dea, Kak. Mbak Dea, boleh dong diceritain, ini kan hari terakhir, Mbak Dea dari acara ini kan 4 hari nih totalnya. Mbak Dea baru pertama kali kesini kah atau ternyata udah beberapa hari berturut-turut ke Jakarta X Beauty ini nih? Kebetulan saya hampir setiap hari sih, Kak, selama 3 hari berturut-turut. Mulai dari tanggal 5 udah mulai datang juga? Iya, betul, mulai hari pertama. Nah, Mbak, kalau boleh tahu emang yang diincar di sini apa sih? Apakah Mbak ternyata just tipers begitu ya? Banyak yang nitip brand-brand makeup ke Mbak atau buat jajan pribadi atau mungkin kesini cuma buat ngelihat euforianya aja atau gimana nih, Mbak? Selain euforia, saya juga just tipper. Tapi selain itu minat saya di JXB ini tinggi karena banyak freebies. Jadi tiap booth itu ada freebies atau gratis atau penukaran empties kayak botol sunscreen kosong ditukarkan dengan produk baru gitu. Dan di sini banyak brand skincare dan make up. Mbak, tadi kan kita sempat berbincang-bincang dulu nih. Nih Mbaknya bukan dari asli Jakarta nih, dari luar kota nih kelihatannya ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu, boleh dong Mbak diceritain ini apakah memang khusus datang ke sini untuk JXB atau gimana kan dan dari mana nih? Kebetulan saya di sini mengenyam pendidikan, jadi merantau dan sebagai anak kos harus pinter-pinteran mencari yang promo-promo atau gratisan Kakak. Betul. Jadi gitu sih. Terima kasih Mbak Dea, selamat berbelanja kembali. Nah, pemirsa TV One, Celia dan juga Zizi, sepertinya saya juga mau mengikuti jejak Mbak Dea ya. Saya habis ini sepertinya mau ke dalam nih untuk melihat apakah promo-promonya bisa menguntungkan saya dan atau enggak saya sekedar untuk mencari freebies. Dan juga Celia, Zizi dan pemirsa TV One, selain juga ada makeup class ataupun ada talk show yang disediakan, biasanya pada malam hari itu juga ada guest star ataupun band yang dihadirkan di sini untuk meramaikan acara ini juga. Namun sementara itu, Celia dan Zizi, saya akan berlanjut berbelanja, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yunika Suwandi atas laporannya. Sepertinya habis ini kita langsung menuju ke JXB ya. Langsung cus kita, Celia. Ya, dan pemirsa, kita akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan.